Pak mantan Ketua KPU, bagaimana KPU mengecek keaslian persyaratan dari calon presiden dan wakil presiden, misalnya ijazah, apakah KPU melakukan verifikasi ke universitasnya? Iya, jadi ketika peserta pemilu datang ke kita, kalau pemilu presiden berarti capres dan cawapres, seluruh dokumennya kita verifikasi. Ke siapa? Untuk ijazah itu kita minta mereka menyerahkan ijazah, fotokopi ijazah yang telah dilegalisir. Jadi kalau dia alumni Universitas A, maka di situ akan terstamp legalisir dari Universitas A. Akses verifikasi langsung ke universitasnya. Dalam hal kami ragu-ragu dengan dokumen tersebut, maka kami lakukan verifikasi faktual. Pernah nggak dilakukan itu? Kami lakukan. Kasus yang mana? Presiden yang mana? Kalau untuk pencalon pilpres kapan? Seingat saya kalau pencalonan pilpres kami tidak ragu dengan dokumen-dokumen yang diserahkan. Jadi belum pernah dilakukan? Verifikasi dilakukan. Enggak, verifikasi kan ada dua. Belum pernah dilakukan. Verifikasi saya tidak mengingat ya, karena tim verifikasi itu kan ada tersendiri, teman-teman gitu. Tapi dalam hal kita tidak yakin atau mengalami keraguan-raguan atau ada masukan dari masyarakat, maka kami melakukan verifikasi faktual. Jadi dua tahapan verifikasi kita lakukan. Pertama verifikasi administrasi, kedua adalah verifikasi faktual. Kalau tidak ada keraguan-raguan, kenapa harus dirahasiakan? Di era kami tidak kami rahasiakan. Kami punya sistem informasi namanya Silon, sistem informasi calon. Seluruh dokumen yang diserahkan kepada kita itu kita pampangkan, termasuk dokumen ketika pileg. Itu pun ada puluhan ribu kandidat tuh. Kita tampilkan. Nah, seperti disampaikan oleh Ketua Komisi 2 tadi, memang ada dokumen yang tidak harus atau tidak boleh untuk ditampilkan, kecuali ada persetujuan dari yang bersangkutan. Nah, kami di dalam formulir itu kami cantumkan apakah Anda bersedia ditampilkan atau tidak. Nah, pada saat itu semuanya menyatakan bersedia untuk ditampilkan. Jadi sebetulnya justru mereka tertolong gitu ya, karena KPU mempublikasikan profil dirinya gitu loh. Ini pendidikannya luar biasa. Oh, ini aktivitasnya luar biasa. Itu dicantumkan semua dan kita publikasikan gitu. Itulah makanya visi misinya. Itulah makanya mengapa ini harus dibuka soal ijazah misalnya. Bagaimana kita tahu bahwa ijazah itu asli? Boleh jadi KPU-nya tidak terlalu peduli. KPU baru peduli kalau juga ada masukan dari masyarakat. Tapi bagaimana masyarakat mengetahui bahwa ini asli atau tidak kalau mereka nggak pernah melihat ijazahnya? Nah, oleh karena itulah menurut saya ijazah itu bukan dokumen yang dikucilkan, bahkan dokumen yang wajib dibuka kepada publik. Sama seperti LHKPN. LHKPN itu bahkan ketika dibuka pun kita tahu itu kadang-kadang nggak jujur kok mereka membuat LHKPN itu. Masa ada calon presiden misalnya gitu ya, kekayaannya cuma segitu, kita tahu apa yang dilakukannya tiap hari macam-macam dan sebagainya. Ini pun mau ditutup oleh KPU. Pak Juanda, Bapak sebagai ahli hukum, KPK malah mengumumkan LHKPN, benar kan? Kok di sini malah dikatakan nggak boleh lihatnya, malah di sini dokumennya tertutup di KPU, kan bertentangan itu. Gimana menurut Bapak? Ya, tadi saya melanjutkan, itu kan memang dalam konteks negara hukum ini ada 2 dan 3 sebenarnya pedoman. Pertama, seorang pejabat atau lembaga negara itu mempedomani peraturan perundang-undangan. Itu satu. Yang kedua, asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Yang ketiga tentu di situ adalah etika yang perlu dikedepankan. Nah, dari 3 hal tadi, saya melihat 2 dan 3 ini semuanya sudah dilanggar oleh KPU. Nah, kenapa saya katakan seharusnya barang yang seperti yang dikatakan Bang Roy tadi, hal-hal memang tadi sudah ada 2 hal. Ada yang memang bisa dibuka, ada yang memang sudah tidak dibuka, memang sudah hak publik itu. Nah, oleh karena itu saya kira ini sangat janggal saya lihat dari tindakan ini. Yang paling saya aneh itu setelah di SK-kan kemudian langsung dibatalkan. Nah, ini kan tidak cermat. Iya, oleh karena saya kira ini adalah hal yang sangat perlu kita pertanyakan kepada mereka yang ada di situ. Ada apa sebenarnya? Apakah tidak memahami soal-soal apa ini adalah kepentingan publik atau ini adalah rahasia? Satu. Yang kedua adalah kelihatan sekali orang hukum atau apa di sana tidak bekerja dengan baik. Saya mengatakan tidak bekerja dengan baik atau sengaja melanggar. Ya, saya masih berpikir positif, tidak bekerja dengan baik. Kan kita punya prinsip, kalau sudah terlalu keluar dari nalar yang normal, must be something wrong. Pasti ada background. Menurut Bapak gimana? Iya, makanya saya masih berpikir begini. Ada sebuah dugaan saya bahwa bisa jadi begitu besar tadi saya melanjut ke begitu
begitu besar pengaruh kekuatan yang dahsyat yang tidak bisa kita sebutkan dalam konteks konkret, tapi ada pengaruh-pengaruh luar sehingga orang hukum di situ tidak bisa bekerja dengan baik karena lebih besar kepentingan kekuasaan yang mempengaruhi dari keputusan itu daripada orang berpikir secara hukum. Misalnya, mungkin saja orang hukum mengatakan ini Pak jangan dikeluarkan dalam bentuk keputusan. Nah, tapi bentuk ini saya berpikir positif orang hukum di situ. Tetapi karena begitu besarnya pengaruh dari luar tadi sehingga mereka nggak apa-apa. Jadi baru satu nih Narsum mengatakan dugaan ada besar pengaruh sampai nalar hukum tidak berlaku. Ya, saya berani mengatakan begitu. Sebab tidak mungkin tidak. Kita tanya dulu KPU berani nggak mengatakan itu. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Pada kesempatan ini teman-teman, saya menyampaikan sebuah informasi terbaru terkait dengan cuplikan video yang barusan kita melihat bersama tentang dengan dialog atau perbincangan antara Hotma Paris dengan KPU, di mana pada saat ini teman-teman kita menyaksikan beberapa perbincangan atau pendapat yang disampaikan oleh Hotma Paris kepada KPU dalam pemilu presiden yang masih dalam perbincangan oleh publik. Dalam pernyataan Hotma Paris berpendapat bahwa KPU menyimpan salinan dokumen persyaratan pencalonan, termasuk salinan ijazah yang diserahkan saat pendaftaran calon presiden. Menurutnya, dokumen tersebut merupakan bagian dari arsip administrasi KPU. Kemudian ia menyampaikan bahwa apabila salinan ijazah tersebut memang masih tersimpan di KPU, maka keberadaannya dapat menjadi salah satu dokumen yang relevan untuk membantu menjelaskan polemik mengenai ijazah, meskipun penilaian mengenai keaslian dokumen tetap merupakan kewenangan lembaga yang berwenang. Seterusnya, Hotma Paris juga mempertanyakan alasan apabila dokumen persyaratan pencalonan tidak dapat diakses publik. Menurut pandangannya, perlu ada dasar hukum yang jelas apabila KPU menolak membuka dokumen tersebut, terutama jika terdapat putusan atau mekanisme keterbukaan informasi yang mengatur hal itu. Kemudian ia menegaskan bahwa penyelesaian polemik sebaiknya dilakukan melalui mekanisme hukum dan pembuktian berdasarkan dokumen resmi, bukan semata-mata melalui perdebatan di media sosial atau opini publik. Perlu kita pahami bersama bahwa pernyataan tersebut merupakan pendapat hukum Hotma Paris, bukan putusan pengadilan maupun kesimpulan resmi dari KPU atau lembaga penegak hukum. Penilaian mengenai keaslian suatu ijazah hanya dapat ditetapkan berdasarkan proses hukum dan pembuktian yang berlaku. Tentu dalam hal ini teman-teman, beberapa tanggapan teman-teman di sini dalam hal penyampaian Hotma Paris kepada pihak KPU, tentu kita sudah pahami bersama bahwa kalau kita nilai dari pembicaraan atau perbincangan antara Hotma Paris ini dengan KPU,
ada yang tidak sesuai dari pihak KPU mengenai pemilu presiden yang sudah berlalu. Ada juga penyampaian teman-teman dalam hal itu. KPU jelas mau dibohongi Jokowi dan Gibran karena dapat duitan. Banyak jelas KPU mata duitan. Rusaknya negara kalau pemerintahannya mata duitan. Hancur negara gara-gara Jokowi dan Gibran. Tentu teman-teman dalam penyampaian teman-teman di sini, kalau kita berbicara setentang dengan atau terkait dengan tugas yang dilakukan oleh oknum atau pihak KPU, kalau terjadi yang namanya mata duitan terhadap tupoksinya itu, tentu negara kita hancur. Tidak serius menangani hal-hal yang menjadi negara kita adil dan makmur. Terus sulit kalau penjabatnya nggak jujur, ya sulit negara akan sejahtera. Nah, anak sama bapak sama nggak punya ijazah, kerja sama dengan penegak hukum untuk memuluskan presiden dan anaknya jadi wapres. Apakah ini demi uang? Itulah kebohongan KPU. Apakah KPU tidak curiga dengan legalisir tanpa tanggal dengan foto yang tidak mirip? KPU kalian nggak ada guna. KPU menjawabnya belepotan, ketahuan bohongnya. Kebohongan selesai atau solusinya ditutupi dengan kebohongan. Nah, beginilah Konoha. Sejak 10 tahun dipimpin Jokowi, berlanjut dengan Prabowo, hancur semua. Presiden dan wakil, para menteri, aparat hukum, pejabat pemerintah, bobrok semua. KPU nggak peduli karena dapat cuan gede. Yang ditanya hotmate itu siapa? KPU ini masih 50-50, tapi kalau yang botak itu harus diundang gerombolan Jokowi. Sudah jelas manipulasi dari awal. Nah, KPU masih ponakan Jokowi. Sukses golkan Gibran, dia jadi gubernur Sumut. Tangkap ketua KPU saat Jokowi jadi presiden. Nah, hukum seberat-beratnya orang yang melakukan kecurangan, pejabat yang membantu Gibran menjadikan wakil presiden dengan cara curang. Nah, kelihatan KPU belepotan. Pertanyaan capres, cawapres, tapi jawaban kemana-mana. Kinerjanya asal-asalan. Di pemilu itu ada verifikasi faktual, tapi KPU sudah dibeli Mas Solo. Demokrasi saja dibredeli, rusak negoro iki. Seterusnya disampaikan di sini, dipeti kemaskan di mana KPU si botak mangga rakyat dari angka manipulasi hak pilihan rakyat, katanya orang intelektual. Apa itu? Pura-pura bikin skandal ke luar negeri, buat sandiwara, kuda-kudaan, berselingkuh sama bawahan.
kebohongan di awal dari KPU. Tangkap si Bota, jangan menghilang. KPU bodoh ijazah dilegalisir tapi nggak ada tanggalnya. Kok bisa diloloskan, seharusnya ditangkap mantan KPU ini. Nah, jangan berita terus, dilanjutkan kebenaran dan kejujuran. Nah, ketua KPU masa itu banyak bohongnya. Dan banyak juga, maka dari penguasa sekarang sudah mulai grogi karena kebenaran sudah mulai terkuat. Itulah beberapa tadi penyampaian teman-teman di sini, bahwasanya kalau kita dari nilai dari penyampaian teman-teman di sini, bahwa seluruh KPU yang bekerja tidak becus atau tidak menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, melainkan meloloskan atau memanipulasi berbagai data atau ijazah yang mencalonkan jadi presiden. Tentu harapan kita di negara kita ini, teman-teman, semoga kinerja di beberapa pihak, baik KPU dan sebagainya, semoga menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Semoga negara kita ini adil dan sejahtera. Sekian saja dari kami, teman-teman. Kalau ada lagi komentar ke teman-teman atau ada yang menambahkan lagi di komentar ini, silakan. Semoga kita saling membagi informasi dan saling support. Salam NKRI harga mati.